Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini. Jika saudara rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ. Saudara-saudara, mari kita memasuki saat hening. Saudara-saudaraku, roh cinta kasih memanggil kita ke dalam persekutuan ibadah Minggu Paskah yang kelima. Karena itu, dengarlah suaranya dan nikmatilah persekutuan yang indah bersama Tuhan. Mari kita menyanyi. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, dalam ibadah ini kita akan menghayati kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kasih yang menyelamatkan dan memberi pengharapan, kasih yang memampukan orang percaya untuk mengasihi dan mengampuni sesama. Mari kita menaikkan pujian dengan menyanyi. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di kuat, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami hendak mendengar sabda-Mu, berkatilah kami, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu melalui sabda yang hendak kami sambut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60, Lembaga Alkitab memberi judul Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, diselamatkan oleh kasih setianya. Berdasarkan bacaan Alkitab hari ini, secara khusus kita akan belajar tentang tokoh yang bernama Stefanus. Siapa Stefanus itu? Tidak banyak keterangan mengenai siapa Stefanus itu. Tokoh Stefanus pertama kali diperkenalkan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5 yang menyebutkan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ia diangkat menjadi seorang diaken, seorang pelayan bagi kaum lemah. Keterangan selanjutnya ada di pasal 6 ayat 8 yang menyebutkan bahwa Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kemudian ada keterangan mengenai jemaat Libertini dan orang-orang Yahudi dari Kilikia dan Asia yang bersoal jawab dengan Stefanus. Dalam diskusi itu, mereka tidak mampu melawan hikmat dan Roh Kudus dalam diri Stefanus. Kekalahan itu menjadi pemicu upaya untuk membunuh Stefanus. Berikutnya dalam pasal 6 ayat 15 disebut bahwa wajah Stefanus terlihat seperti wajah seorang malaikat. Dengan penuh hikmat dan keberanian, Stefanus menerangkan sejarah penyelamatan Allah atas umatnya. Nyata bahwa umat Tuhan sering kali tidak setia, bahkan mereka menganiaya nabi-nabi yang diutus Tuhan. Stefanus menegur orang-orang dalam sidang Mahkamah Agama karena
telah menolak orang benar, yaitu Yesus Kristus yang telah mereka bunuh itu. Keberanian Stefanus menyatakan kebenaran menjadi jalan menuju kematiannya. Stefanus dirajam sampai mati. Itulah catatan mengenai kisah Stefanus, hidup Stefanus yang sangat singkat. Saudara-saudara, namun kisah hidup Stefanus yang singkat ini memberi kita pelajaran yang sangat berharga. Sebagaimana keterangan Alkitab, ia adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Hal itu sungguh nyata dalam hidup, karya, bahkan kematiannya. Stefanus sang diaken itu telah mengabdikan hidupnya untuk melayani orang-orang yang lemah. Stefanus hidup dipimpin Roh Kudus yang memberinya kuasa untuk melakukan banyak mujizat. Stefanus dipenuhi roh cinta yang memampukannya mengasihi orang-orang yang berbuat jahat padanya. Sesaat sebelum kematiannya, dalam kesakitan tentunya, Stefanus berdoa kepada Tuhan. Dua hal penting disampaikannya melalui doa itu. Pertama, ia berserah penuh kepada Tuhan Yesus, Juru Selamatnya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kedua, permohonan Stefanus agar Tuhan mengampuni para pembunuhnya. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus telah berhasil membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus terus setia dalam karyanya. Hingga saat ini pun Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita. Nah, bagaimana dengan kita? Sebaliknya dengan kita terkadang dan sering lalai, bisa dikatakan tidak setia mengerjakan bagian kita di dunia ini. Tuhan mengutus kita dalam keluarga, mengutus kita ke dalam gereja, kepada masyarakat, di lingkungan kerja. Tuhan mengutus kita di sekolah, di dunia bisnis, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mewartakan kasih dan kebenaran dengan cara menghidupi kasih dan kebenaran itu. Menghidupi kasih dan kebenaran berarti menjadikan kasih dan kebenaran sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Mari saudara-saudara, kita belajar untuk memenuhi tugas panggilan kita dengan setia. Percayalah, Roh Kudus akan senantiasa menolong dan memampukan kita. Amin. Saat hening untuk kita. Saat hening selesai. Saudara, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari silakan duduk. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, pada saat ini kami menghadap-Mu, menyerahkan keberadaan keluarga kami satu persatu. Anak-anak kami Engkau lindungi, apapun kegiatan dan aktivitasnya. Kami sebagai orang tua yang senantiasa tekun bekerja, Tuhan lindungi pula, beri kami semangat dan cambuk untuk tetap setia bekerja, mencari nafkah demi kecukupan hidup keluarga. Orang tua, adiuswa, kasepuhan, dan yang sudah pensiun purna, Tuhan berkati, beri kekuatan, beri perlindungan, sehingga dapat menapaki hari-hari anugerah Tuhan dengan sukacita. Ya Tuhan, pekabaran Injil di muka bumi Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, pemimpin bangsa, seluruh rakyat Indonesia dapat mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju ke kesejahteraan dan keamanan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan seperti nasihat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari kita mengiringi dengan menyanyikan nyanyian pujian. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Raja semesta. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita melantunkan nyanyian pengutusan, mari kita nyanyikan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belah di
gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, mari kita hundur dan mari kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha.